Halo, welcome to Podcast, Penabur Our World Podcast. Bersama saya Aiko Kasiratua Dan saya Elvin Rosadi sebagai host hari ini. Senyum. Nah, mari kita mulai dulu nih. Jadi, Bentar. Kayaknya kita perlu jelasin deh podcast itu apa. oh iya. Jadi, teman-teman, podcast itu adalah podcast pertama SMPK BPK Penabur Bandar Lampung loh. Dan hari ini perdananya. Nah, kita punya panggilan sayang loh buat kalian para penonton podcast. Apa tuh? Powers. Powers? Kayak Power Ranger gitu? Bukan. Jadi, podcast itu merupakan podcast viewers. Dan harapannya nama ini bisa jadi semangat untuk kalian ya ke depannya. Semangat guys. Nah, hari ini kita sudah undang guru kece yang keren pastinya dari SMPK BPK Penabur Bandar Lampung. Dan guru ini pastinya punya positive vibes, tapi bukan positif COVID ya guys, tenang. Halo Miss, tak kenal maka tak sayang. Jadi ayo kita kenalan dulu Miss. Hai Miss Tiwi. Hai, halo Powers. Kenalin, saya adalah Miss Tiwi. Nama panjangnya Septiani Dia Pratiwi. Jadi Miss, di podcast hari ini kita akan membahas tentang kegagalan. Nah, dengan tema Feels Like I Was Born a Failure. Miss, sebenarnya ngomong-ngomong kegagalan itu apa sih? Kegagalan itu adalah suatu yang tidak tercapai ataupun tidak berhasil gitu. Misalnya kalau di kelas gitu, misalnya mau jadi ranking 1, punya tujuan ranking 1, tapi nggak tercapai gitu, malah dapat ranking 25 yang paling belakang lagi. Itu kan pasti tidak tercapai gitu, dan akhirnya jadi merasa gagal karena melewati dari tujuan. Iya sih Miss. Jadi kita udah tahu nih kegagalan itu apa. Aiko pernah gagal nggak sih? Iya dong, pastinya kita semua pernah gagal ya kan. Nah, untuk salah satu contohnya sih waktu saya kelas 7, saya ikut lomba speech dari Cirebon nih, Miss. Nah, waktu itu emang pertama kali saya ikut lomba, jadi persiapannya kurang. Terus saya masih tidurnya malam banget kayak jam 11, jam 12-an. Jadi waktu lombanya, saya lupa semua kata-katanya, Miss. Waduh, sedih ya jadinya. Iya, langsung kayak rasanya, aduh gimana ya, deg-degannya lebih deg-degan karena nggak siap banget. Nah, jadi waktu gagal itu malahan jadi semangat aku untuk tahun depannya saya bisa lomba lagi. Jadi waktu kelas 8 saya ikut lomba yang sama, saya jadi kayak ya udah kali ini saya harus berhasil, saya harus lebih tingkatkan tidurnya lebih awal gitu kan. Tapi Miss, udah lolos final nih, aku udah baik-baik aja Miss. Saya malah kalah Miss. Dan waktu pengumuman lomba, jurinya kasih alasan yang sebenarnya saya benar-benar gak bisa terima Miss. Karena katanya, karena peserta-peserta lain yang menang itu, mereka bisa tetap fokus walaupun ada suara-suara dari eksternal dan tetap melanjutkan speech-nya. Jadi sebenarnya ada peningkatan walaupun ternyata hasilnya belum bisa mencapai maksimal gitu ya yang di kelas 8 ini. Iya Miss, susah sih Miss. Sedih. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang saya, ada Elvin sih Miss. Saya mau tanya ke Elvin nih. Iya. Kamu kan sering ikut lomba MTK gitu kan, kayaknya talented banget. Pernah gagal gak sih rasanya? Oh, kayaknya kamu ngeliat aku pas aku lagi menang doang deh. Sebenarnya di balik semua itu banyak kegagalan. Jadi ya mungkin dari awal aku ikut lomba gitu. Aku mengalami kegagalan, sampai sekarang pun aku juga masih ngalami naik turun gitu. Jadi ya kadang banyak gagal gitu, dan pas gagal selalu kadang ngerasa sedih. Padahal diri aku bisa nyampe ke yang lebih lagi gitu. Langsung tuh kalau gagal langsung Spotify penuh tuh lagu-lagu galau gitu ya. Oh. Jadi ya sebenarnya gagal tuh aku jadiin aja gitu pelajaran lagi, dan bukan alasan untuk berhenti.
Nah, sebenarnya merasakan gagal itu nggak apa-apa nggak sih? Cuman sebentar gitu, Miss. Iya, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kita beri waktu untuk diri kita berduka lah ibaratnya. Tapi ya bukan berarti berlama-lama. Jadi kalau misalnya dari ceritanya Elvin tadi dengerin lagu galau, misalnya lagunya Mahalini atau lagu-lagu Tulus gitu kan, hati-hati di jalan gitu. Dan yang lainnya itu nggak apa-apa gitu, karena kita namanya manusia juga pasti emosi itu bukan cuman senang kan, pasti ada rasa sedih, takut, kecewa, dan itu nggak apa-apa, dan perasaan gagal itu juga nggak apa-apa gitu. Tapi itu jangan berlama-lama, jangan berlarut-larut gitu, pasti karena nanti ada dampak negatifnya sendiri nih dari eh, perasaan itu kalau dibiarkan terus menerus. Nah, kalau penyebabnya ini, Miss, penyebab orang memiliki mindset failure itu kenapa, Miss? Kayak gimana? Penyebab orang memiliki mindset failure itu adalah pikiran negatif kita sendiri nih. Kita udah netting nih sama diri kita sendiri. Ditambah lagi udah kayak gitu kita ngebandingin sama orang lain. Aku belum sejago dia loh. Aku tuh bukan apa-apa. Aku siapa atuh gitu misalkan. Terus abis itu kita nganggep suatu kegagalan itu bukan jadi tantangan, malah jadi sebuah beban ataupun jadi sebuah masalah yang kita nggak bisa selesaikan, dan itu juga pasti salah. Dan akhirnya kita malah jadi nggak bisa berjalan ke depan gitu, malah akhirnya stuck ataupun bahkan kita mundur dari sebuah tantangan itu. Jadi sebenarnya dari pikiran kita nih, pikiran kita mau kita bawa ke hal yang positif atau ke hal yang negatif. Jadi tadi kita udah ngomongin penyebab nih, kita merasa gagal gitu ya, Miss ya. Jadi kita semua pasti pernah ngerasa diri itu sebagai kegagalan, dan kita gak lupa di sini ada powers juga, pasti mereka pernah ngerasain gagal kan, Miss. Nah, ada nggak sih dampak negatif dari ngerasain gagal dan merasa diri sendiri itu sebagai failure gitu? Oh iya, tentunya dampak negatif itu ada ya. Jadinya mungkin kalau misalnya dampaknya, maksudnya ketika perasaan gagal itu kita terus akan kita rasakan, kita galau-galauan terus, ini tuh pasti bakalan ada negatifnya gitu. Jadinya kita merasa untuk tidak percaya diri, kemudian kita jadi putus asa, patah semangat, jadi nggak berani untuk maju gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya nih kalau lagi putus cinta ya kan, atau misalnya abis nembak seseorang terus habis itu gak diterima, aduh gitu kan, rasanya sakit deh. Dan itu akhirnya jadi ngebuat aku kayaknya aku nggak mau pacaran sama siapapun di dunia ini nanti sampai tua nanti gitu misalkan, kayaknya nggak akan ada orang yang suka sama aku gitu. Dan itu jadi ngebuatnya akhirnya nggak percaya sama diri sendiri gitu, padahal bisa jadi mungkin ada orang yang lebih baik daripada orang ini gitu kan, yang bisa menerima apa adanya. Jadi kita nggak bisa dapetin sesuatu hal yang lebih baik kalau misalnya kita berhenti dan stuck di situ aja. Nah, merasa gagal itu menurut saya, Miss, memang ada buruknya seperti yang kata Miss. Iya. Tapi ada nggak sih positifnya gitu loh, Miss? Oh iya, pasti dong. Kalau misalnya cerita dari Aiko itu kita bisa ambil nih dampak positifnya. Aiko waktu kelas 7 itu punya pengalaman bahwa gagal gitu kan dalam kompetisi itu, dan Aiko akhirnya mikir nih, ngerefleksiin diri, oh ya aku tuh kayaknya kurangnya di sini nih gitu, kayaknya aku perlu perbaiki gitu, dari misalnya dari kurang tidur gitu atau persiapannya masih kurang, dan akhirnya Aiko perbaiki di waktu kelas 8, walaupun pas lagi di kelas 8 ini belum dapat hasil yang maksimal gitu ya, tapi Aiko masih tetap semangat kan ke depannya untuk ada kompetisi selanjutnya gitu. Pastinya. Nah, jadi kita udah ngomongin penyebab terus dampak gitu ya. Nah,
untuk solusinya, Miss, solusi dari dalam diri kita gitu kok, agar bisa mencari jalan keluar, agar tidak selalu ngerasa gagal itu gimana, Miss? Solusinya itu kita perlu untuk diri kita itu berpikir secara positif. Nah, kita juga perlu ingat-ingat nih, pasti kita punya prestasi-prestasi yang pernah kita lewatin gitu ya. Misalnya kalian nggak pernah untuk dapat kejuaraan yang sampai menang di juara nasional gitu. Misalkan kalian pernah ikut lomba yang kecil-kecil gitu kan, misal di sekolah gitu, atau lomba yang lain. Coba diinget-inget lagi, kalian pasti kan pernah merasa sukses gitu, atau pernah dapat prestasi. Kemudian kalian juga tulis nih perasaan kegagalan kalian nih. Jadi perasaan negatif tersebut dikeluarin lewat jurnal gitu. Dan juga tentunya kita berdoa nih sama Tuhan, karena Tuhan yang lebih besar itu bakalan nolong kita nih, manusia yang tentunya ciptaannya gitu. Karena Tuhan kita yang lebih besar pasti jauh lebih mampu menolong kita. Amin. Nah, misalnya ya Miss ya, ada temen yang lagi merasa failure, lagi merasa gagal banget, terpuruk gitu lah Miss ya. Kita sebagai teman gimana bantuinnya Miss dan lingkungannya gitu? Oh iya, tentunya kita dampingin dong, nggak mungkin teman kita ditinggalin, udah sana aja gitu kan, siapa kamu gitu kan. Nanti malah tambah sedih dong, dia tambah terpuruk kayaknya. Nah, kita tetap dampingin dia. Misalnya dia butuh sharing, ya kita dengerin gitu. Jangan terlalu kita banyak kasih nasihat juga, malahan kayaknya mental sama dia gitu. Jadi biarkan dia bercerita, biarkan dia keluarin nih unek-uneknya dia. Terus kemudian kita coba ngobrol sama dia, kayaknya dirimu pernah deh untuk menang kayak gini-gini, kenapa coba yuk di bidang yang lain, atau mungkin hal-hal yang lain, kali aja ternyata kamu punya talenta di bidang yang ini gitu. Itu kan bisa jadi bantuan untuk mereka. Iya Miss. Oke, jadi dari semuanya ini kita bisa narik kesimpulan ya. Dan aku punya quotes buat kalian hari ini. Jadi, jangan sampai satu kegagalan itu merusak 1000 hal indah di depan mata kalian. Wih, keren banget ya. Iya emang Miss, memang selalu keren gak sih Koel ini? Abis ini banyak fansnya nih. Widih. Nah, untuk kesimpulannya ya Miss dari ini, intinya sih bawa pikiran kita ke hal yang positif, supaya kita nggak mikirin gagal-gagal terus kayak look at the bright side dan enjoy the tahap-tahapnya aja. Dengan kalau benar-benar merasa gagal, kita bisa journaling, refleksi diri, atau inget-inget aja prestasi yang udah dicapai ya gitu ya Miss. Iya, betul sekali. Oke. Nah, guys, powers untuk podcast ini kita sebentar. Saya harus cari teksnya dulu. Saya juga lupa udah. Jangan grogi ya. Grogi banget di sini. Waduh. Nah, di podcast ini bakal bahas tentang perasaan-perasaan yang kita rasakan sebagai remaja di SMP. Jadi, jangan lupa ikuti akun ini karena kita bakal upload podcast setiap bulannya. Jadi, sampai jumpa. Bye.